Bab ke-178, antara dua debaran. Pesta pernikahan Nason dan Zahrana tiba. Ayunda kali ini bisa tersenyum sepenuh hati. Padahal dia mengira jika dia akan menyesal dan menangis saat melihat sosok Nason yang disayangi. "Ayunda, kakak senang kamu bisa tersenyum," bisik Nala. "Kok tahu? Kan aku pakai cadar." Sela Ayunda merasa malu. "Sorot matamu, mata adalah salah satu tubuh manusia yang tidak bisa berbohong. Karena mata justru lebih jujur dari mulut itu sendiri," balas Nala. "Alhamdulillah, dengan begini aku tidak membuat semua orang khawatir," gumam Ayunda, tapi masih bisa didengar oleh kakak iparnya. "Biasanya, seseorang tidak merasa terluka akan cinta yang bertepuk sebelah tangan sebab dia sudah ada cinta baru. Bohong kalau sekedar merelakan demi yang kita cintai hidup bahagia," sindir Nala. "Ih, Kak Nala kok malah menggosip sih?" elak Ayunda. "Dugaanku ini kebanyakan adalah sebuah fakta. Hayu jujurlah lagi suka sama siapa. Kakak tidak akan cerita pada siapapun," pinta Nala yang sangat perhatian. "Tidak, aku lagi tidak suka sama siapapun kok," tolak Ayunda memalingkan wajahnya ke arah lain. "Kenapa tidak berani menatapku?" "Ayunda, bukankah sejak kecil digigit semut saja kamu cerita padaku? Atau karena sudah tidak percaya lagi pada Kak Nala?" bujuk Nala semakin penasaran. "Aku bingung mau menjawab apa, karena aku sendiri memang tidak suka sama siapa-siapa," elak Ayunda yang memang tengah bingung pada dirinya sendiri. "Ayunda, mencintai itu adalah fitrah manusia. Tapi bukan berarti dengan mencintai seseorang lalu kita pacaran. Itu jelas tidak boleh malah merusak kesucian cinta itu sendiri. Cinta bisa disimpan dalam doa, menjadi penyemangat diri untuk menjadi lebih baik. Jangan sampai kejadian kamu dan Nason terulang lagi. Kamu pahamkan maksud kakak?" bisik Nala sangat lembut agar tidak terdengar orang lain. "Makanya, aku juga bingung dengan hatiku," keluh Ayunda. "Maukah Nala bantu cari jawaban?" tawar Nala. "Aku yang sang pemilik hati saja tidak tahu, apalagi kakak," sela Ayunda tertawa. "Loh, justru terkadang orang lain yang bisa menilai," balas Nala tak mau kalah. "Kalau begitu siapa coba?" ejek Ayunda. "Saat ini kamu dekat dengan 3 lelaki, pertama Yusuf, kedua Helmi, dan ketiga adalah Chandra. Dari antara mereka, siapa yang bisa membuat hati kamu berdebar?" tanya Nala sangat penasaran. Tidak ada tuh," balas Ayunda bersikap santai. "Ah kamu?" gumam Nala kesal merasa dikerjai. Tetapi Ayunda memang belum merasakan itu, atau lebih tepatnya belum menyadarinya. Acara demi acara berjalan lancar, tapi Ayunda jadi penasaran dengan ucapan kakak iparnya. Jiwanya yang kepo meronta-ronta. "Aku kok jadi penasaran dengan yang diucapkan Kak Nala. Bagaimana kalau aku membuat eksperimen?" batin Ayunda. Pertama, dia ingin mencari Yusuf. Tetapi lelaki itu tengah bersama keluarganya yang juga diundang di acara pernikahan Nason. Ayunda mengurungkan niatnya. "Kak Yusuf ini, dia sangat tampan sekali. Lelaki soleh, sopan, pintar mengaji, pintar sekolah, nggak playboy, nggak tukang caper. Benar-benar nyaris sempurna. Kalau jadi suami idaman sudah sangat pas."
batin Ayunda. Saat dirinya menatap Yusuf, tiba-tiba lelaki itu juga gantian melihat ke arahnya. Seketika Ayunda kaget dan jantungnya serasa mau copot. Ya ampun, ini memalukan sekali. Batin Ayunda tegang. Dan sialnya, Yusuf dengan beraninya malah mendekati ke arah Ayunda. Ada apa? Tanya Yusuf dengan senyuman manisnya. Tidak ada apa-apa. Kenapa Kak Yusuf kemari? Balas Ayunda gugup. Kamu terus menatap aku dan seperti ada sesuatu yang ingin dikatakan. Sela Yusuf. Itu aku hanya tengah mencari ayah. Aku kira ada di sampingmu bersama Pak Kiai. Balas Ayunda mencari alasan. Oh, ayah kamu ada tepat di belakang kamu? Jawab Yusuf. Toeng. Ayunda berbohong dan Yusuf jelas mengetahuinya. Tetapi Yusuf bersikap tenang dan berlalu pergi ke tempat duduknya kembali. Ada apa, Nak? Tanya Yongki. Tidak ada apa-apa. Sela Ayunda. Lihatlah Yusuf barusan. Apakah dia tampan? Goda Ayunda. Ayah, katanya aku tidak boleh pacaran, harus fokus sekolah. Protes Ayunda. Loh, siapa memangnya yang menyuruh kamu pacaran? Ayah cuma tanya apakah Yusuf tampan? Balas Yongki. Ayah menyebalkan? Gumam Ayunda. Hei, jangan berantem di sini. Malu-maluin tahu. Lagian kalian berdua sama-sama menyebalkan. Timpal Indria. Ayunda mau ke toilet dulu. Sela Ayunda mogok. Mau aku temani? Tawar Nala. Tidak usah, Kak. Kan kakak sedang hamil muda, gak boleh terlalu kecapean. Duduk manis di sini saja ya. Tolak Ayunda secara lembut. Pesta acara diadakan di rumah Miftah yang megah, sehingga Ayunda tidak perlu bingung lagi menuju ke toilet, sebab dia sudah hafal setiap sudut rumah. Dulu Ayunda bisa bebas keluar masuk ke kamar Nala, tapi karena sudah menikah dia sungkan dan lebih memilih ke kamar mandi di ruang tamu. Ayunda langsung masuk saja, tetapi saat dia membuka pintu kamar mandi seketika dia kaget karena ada Helmi yang juga baru keluar. Kak Helmi! Pekik Ayunda. Ayunda, kamu ngapain di sini? Tanya Helmi sangat senang bertemu kecintaannya. Aku mau ke toilet. Jawab Ayunda. Oh, silakan. Balas Helmi. Ayunda langsung menutup pintu, tetapi dia kaget ada ponsel milik Helmi di atas wastafel. Ayunda ingin segera menyerahkan, tapi sudah kebelet dan tidak tahan lagi. Akhirnya dia lebih memilih mendahulukan kepentingannya sendiri. Selesai dengan hajatnya, Ayunda berniat untuk mengembalikan ponsel Helmi. Saat disentuh layar menyala dan langsung muncul foto dirinya. Fotoku! Pekik Ayunda kaget. Ayunda termenung, kenapa bisa-bisanya Helmi memasang foto dirinya? Sedangkan kemarin cerita jatuh cinta dengan gadis yang telah dijodohkan. Tidak mungkin yang disukai Kak Helmi adalah aku, kan? Karena aku tidak dijodohkan dengan siapapun. Batin Ayunda. Tetapi hal konyol juga jika memasang foto orang lain karena iseng. Aku ingin bertanya mengenai foto ini. Tapi kalau jawabannya adalah karena Kak Helmi menyukaiku, aku harus bagaimana? Batin Ayunda kebingungan. Ayunda sangat resah. Dia sudah cukup lama di dalam dan takut untuk keluar.
Kak Helmi pasti masih menunggu di luar untuk mengambil ponsel ini. Apa aku pura-pura tidak tahu saja? Ponsel segede itu masa aku cuek saja saat punya Kak Helmi tertinggal. Justru hal itu semakin menambah kecanggungan. Aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana? Batin Ayunda. Ayunda gemetar. Saat dia membuka pintu muncul bayangan Helmi yang selalu ada ketika dirinya dalam kesialan. Mungkinkah itu takdir? Jantung Ayunda semakin berdebar hebat. Tiba-tiba muncul sosok Helmi seperti dugaannya. Maaf, kamu melihat ponsel aku di dalam? Tanya Helmi panik. Ini ya, jawab Ayunda sambil menyerahkan. Keduanya sama-sama gugup. Ayunda menunduk takut melihat ke arah kakak sahabatnya itu. Terima kasih, Ayunda. Aku. Ayunda, kamu ngapain berduaan di sini? Ayo buruan keluar dicari sama Bunda. Setelah Yusuf muncul. Ayah, jawab Ayunda. Kamu pergi duluan saja. Aku ada hal penting yang mau dibicarakan pada Ayunda. Pinta Yusuf. Iya, Assalamualaikum Kak Helmi Kak Yusuf. Ucap Ayunda. Waalaikumsalam. Jawab Yusuf dan Helmi serempak. Kini hanya ada dua lelaki saja di dalam kamar tamu. Untuk sesaat keduanya sama-sama diam. Kak Helmi, Anda lebih tua dariku, tentu saja saya hormati. Tapi, segala hal ada batasan. Ucap Yusuf dingin. Batasan? Batasan apa dan sampai mana? Jawab Helmi mulai melepaskan emosinya. Batasan untuk tidak mendekati calon istri orang lain. Balas Yusuf tak gentar. Semua ini baru awal, jadi batasan yang kamu bilang itu masih bisa dilanggar. Lagian kita belum tahu bagaimana perasaan Ayunda kan? Jika dia memang memiliki perasaan padaku, sampai kapanpun dan dengan ujian apapun aku tidak akan pernah melepaskannya. Jawab Helmi tegas. Kalau dia tidak menyukaimu, tantang Yusuf. Kita lihat saja nanti. Bagi aku kamu bukan sainganku. Jawab Helmi berlalu pergi sambil menepuk pundak Yusuf pelan. Helmi tadi hampir meledak, tetapi dia mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak membuat ulah. Awalnya dia mengira jika Yusuf pemuda yang lemah. Tidak tahunya dalam diamnya Yusuf sosok yang kuat dan berpikiran dewasa. Bohong jika dirinya tidak menganggap Yusuf sebagai saingan. Yang dia ucapkan tadi hanya bentuk pembelaan diri untuk meningkatkan kepercayaan diri.